PT Surya Citra Media didirikan pada tanggal 29 Januari tahun 1999 dengan nama PT Cipta Aneka Selaras dengan fokus pada bidang usaha yang meliputi layanan multimedia, hiburan, dan komunikasi, khususnya di bidang pertelevisian. Pada tanggal 31 Desember tahun 2001, PT Cipta Aneka Selaras berganti nama menjadi PT Surya Citra Media. Bisnis awal dari perusahaan ini adalah menjadi perusahaan induk dari televisi swasta kedua di Indonesia, yaitu SCTV. Pada periode 2003 sampai 2005, kepemilikan saham di PT Surya Citra Media (TBK) tercatat sempat beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan nampak pada pemegang saham PT Mitrasari Persada yang menghilang dan digantikan dua perusahaan, yakni PT Citra Bumi Sakna senilai 25%, PT Indika Multimedia senilai 14,2%, dan sisanya dimiliki oleh PT Abitama senilai 39,42% dan publik. Dan 2 tahun kemudian, keluarga Syariat Maja membeli seluruh saham PT Citra Bumi Sakna dan PT Indika Multimedia di PT SCM TBK, menjadikannya sebagai pemilik 80% saham di perusahaan ini. Dari awalnya hanya memiliki SCTV, kemudian melalui serangkaian akuisisi dan mendirikan anak usaha baru, maka SCM bisa memperluas usahanya. Misalnya pada 3 Januari tahun 2011, mengakuisisi 85% saham PT Bangka Television. Sebelumnya di tanggal 26 Juli tahun 2010, SCM mendirikan PT Surya Citra Pesona yang bergerak di bidang jasa penyiaran televisi dengan jangkauan wilayah Gorontalo. Tahun 2013, PT Indosiar Karya Media Tbk yang merupakan induk bagi TV swasta Indosiar bergabung dengan SCM. Selain itu, SCM melakukan pengalihan hak atas saham PT Screenplay Produksi sebesar 51% yang sebelumnya dimiliki oleh Elang Mahkota Teknologi. Tahun berikutnya, SCM mendirikan PT Surya Trioptima Multikreasi dengan kepemilikan saham sebesar 60%. Pada tahun 2017, SCM mengakuisisi saham PT Cinemark Indonesia sebesar 80%. Pada tanggal 23 Januari 2017 melalui IEG. Tahun 2019, SCM kembali mengakuisisi saham PT Video.com sebesar 99%, PT Kapanlagi.com Network sebesar 50% plus 1 saham, dan PT Binari Ventura Indonesia sebesar 99%. Selain itu, SCM memiliki penyertaan di PT Mediatama Televisi dengan kepemilikan sebesar 51%. Unit usaha. Yang pertama ada PT Surya Citra Televisi atau SCTV yang memiliki anak usaha baru, yaitu diantaranya ada PT Surya Citra Dimensi Media, PT Surya Citra Visi Media, PT Surya Citra Cendrawasih, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada PT Indosiar Visual Mandiri yang memiliki anak baru, yaitu PT Indosiar Semarang Televisi, PT Indosiar Lontara Televisi, PT Indosiar Manado Televisi, dan lain sebagainya. Lalu ada PT Indonesia Entertainment Group yang memiliki anak usaha PT Animasi Kartun Indonesia, PT Cinemark Indonesia, PT Amanah Surga Produksi, PT Indonesia Entertainment Produksi, PT Indonesia Entertainment Studio yang memiliki anak baru juga, yaitu PT Elang Media Karya. Kemudian ada PT Kapanlagi.com Network yang memiliki anak usaha yaitu PT Liputan6.com, PT Brilio Ventura Indonesia, PT Kreator Kreatif Indonesia, dan kemudian ada PT Video.com yang memiliki anak usaha PT Superfantasi.com. Lalu ada PT Mediatama Televisi. Kemudian ada PT Screenplay Produksi, ada PT Binarli Ventura Indonesia, dan lain sebagainya. Unit usaha yang tidak tercatat sebagai anak perusahaan yakni ada Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, Yayasan Indosiar. PT
PT Surya Citra Media Tbk terus berkomitmen untuk memberikan tayangan, program, konten, dan layanan di bidang media yang bermakna dan memperkaya hidup audiensi Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kinerja keuangan perusahaan yang berdasarkan valuasi saham metode diskon cash flow atau DCR. Metode DCR sendiri terdiri dari 10 kriteria atau tahapan untuk memvaluasi suatu saham. Ini adalah tahapan yang pertama, yaitu memperoleh data dividen, EPS, dan PER saham yang akan divaluasi selama 10 tahun terakhir. Data dividen dan EPS bisa kalian dapatkan dari annual report perusahaan terkait. Harga saham bisa dilihat di website duritinvestasi.com dan PER didapatkan dengan membagi price dengan EPS atau laba per saham. Tahap kedua adalah menghitung rata-rata DPR atau dividen per share dan DPS growth. Mengambil data yang sama dengan sebelumnya, maka untuk menghitung DPR adalah dengan membagi dividen dan DPS. Pada tahap ketiga yaitu menghitung future value, EPS, dan proyeksikan 10 tahun ke depan. Berdasarkan contoh, EPS tahun 2033 merupakan EPS tahun sebelumnya, yaitu EPS tahun 2032. Future value EPS didapatkan dengan menghitung present value atau EPS T-1 dikali 1 ditambah G. Dia adalah growth atau CAGR yang sudah dihitung pada tahap kedua. Tahap keempat adalah menghitung estimasi akumulasi dividen. Berdasarkan tabel tersebut, FV/EPS merupakan perhitungan yang ada pada tahap ketiga, sedangkan DPR merupakan hasil perhitungan yang ada pada tahap kedua. Sehingga, FV dividen didapatkan dengan mengkalikan FV/EPS dengan DPR. Tahap kelima yaitu menghitung FV harga saham. FV/EPS di sini merupakan FV/EPS hasil dari perhitungan pada tahap ketiga, tepatnya pada tahun ke-10, yang pada tahun ini adalah tahun 2032. PER di sini adalah PER terendah selama 10 tahun terakhir. Datanya berasal dari tahap ke-1, sehingga FV harga saham didapatkan dari FV/EPS tahun ke-10, dikalikan dengan PER nilai terendah selama 10 tahun terakhir. Tahap yang keenam adalah menghitung FV total. FV price adalah FV harga saham yang telah dihitung sebelumnya pada tahap kelima. Nilai dividen didapatkan dari hasil perhitungan FV dividen pada tahun ke-10 atau tahun 2032 pada tahap keempat. Jumlahkan keduanya untuk mendapatkan hasil FV total. Tahap yang ketujuh adalah menentukan tingkat imbal hasil atau diskonto, risk-free rate, dan risk premium dapat dilihat di website market-free-premier.com. R adalah hasil dari penjumlahan risk-free rate dan risk premium rate. Pada tahap ke-8 adalah menghitung present value atau harga wajar saham. FV adalah FV total yang telah dihitung pada tahap ke-6. Rasio R pada tahap ke-7 sehingga dihasilkan harga wajar saham dari pembagian future value dan 1 plus R. Setelah mengetahui harga wajar dan harga saham di pasar pada saat itu, barulah dapat menentukan apakah perusahaan undervalued atau overvalued. Nah, pastikan perusahaan yang dituju untuk diinvestasikan merupakan undervalued. Pada tahap ke-9 adalah menganalisis margin of safety
Yang pertama-tama harus dilakukan adalah mencari tahu harga saham di pasaran atau di Bursa Efek Indonesia pada saat itu. Kemudian, untuk menghitung margin of safety adalah dengan cara mengurangi harga wajar saham dengan harga saham di pasaran saat itu. Selisih di antara keduanya lalu dibagi dengan harga wajar saham sehingga dapat diketahui besar margin of safety-nya. Pilihlah perusahaan dengan margin of safety paling rendah, minimal 30%. Tahap ke-10 merupakan tahap terakhir, namun juga tahap terpenting, yaitu menentukan hasil investasi. Dari tabel tersebut, dapat dilihat pendapatan perusahaan meningkat pada tahun 2018 sampai tahun 2019 dan mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Namun juga mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan rata-rata utang tidak ada yang melebihi pendapatan. Jumlahnya pun tidak sampai setengah dari pendapatan dan sempat mengalami penurunan yaitu pada tahun 2021. Artinya perusahaan mengelola keuangan dengan cukup baik. Namun bisa dikatakan masih membutuhkan lebih baik lagi untuk kedepannya. Dilihat dari rasio DER-nya yang masih dalam idealnya, di bawah 1, yaitu 0,33 kali. Penjelasannya lebih rinci mengenai rasio keuangan akan dijelaskan pada bagian compare emiten selanjutnya. MNC Studios International atau MSIN yang telah berganti nama menjadi MNC Digital Entertainment. PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) merupakan anak usaha dari PT Media Nusantara Citra Tbk yang menyediakan produksi konten program televisi serta mendistribusikan program televisi dan film serta konten-konten digital lainnya di Indonesia hingga mancanegara. Presiden Direktur MNC Studios International saat ini adalah Bapak Hari Tanoesodibjo. MNC Vistur adalah rumah produksi yang mampu menghasilkan lebih dari 2.000 jam konten per tahun dalam bentuk serial drama, web series, film, televisi, dan musik. PT MNC Digital Entertainment Tbk didirikan pada tanggal 13 Juli tahun 2000 dengan nama awal PT Bakti Media Internasional dan kemudian menjadi PT Cross Media Internasional sejak tanggal 1 September tahun 2007 lewat skema obligasi konversi. Perusahaan ini menjadi anak usaha PT Media Nusantara Citra Tbk dan awalnya merupakan perusahaan periklanan lewat anak usahanya, yaitu PT Media Indonesia dan PT Multi Advertensi Company. Pada akhir tahun 2016, perusahaan ini melakukan restrukturisasi dengan menjual saham di PT Multi Advertensi Company kepada pihak lain dan mengambil alih perusahaan rumah produksi MNC Vistur dan PT Star Media Nusantara. Pengambilalihan ini merupakan langkah awal dari PT Cross Media untuk menjadi perusahaan induk dari perusahaan penyedia konten MNC Group. Kemudian, pada tahun 2017, perusahaan ini mengambil alih perusahaan-perusahaan konten lain seperti PT MNC Film dan PT MNC Infotainment Indonesia. Nama perusahaan kemudian menjadi PT MNC Studios International pada tahun 2018. Pada tanggal 8 Juni 2018, perusahaan resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia. IPO dilakukan dengan melepas 29,98% saham dengan harga 100 per lembar saham. Sejak 11 Maret tahun 2022, MNC Studio International resmi berganti nama menjadi MNC Digital Entertainment
sebagai upaya untuk mengintegrasikan elemen-elemen yang berbasis digital, termasuk mengakuisisi PT MNC Digital Indonesia, PT MNC Portal Indonesia, dan PT MNC OTT Network. PT MNC Digital Entertainment Tbk meliputi PT Media Indonesia, MNC Pistur, Star Media Nusantara, PT MNC Infotainment Indonesia, PT MNC Film Indonesia, Asia Media Production, PT MNC Lisensi Internasional, PT Blockbuster Media Visual, PT Ekspor Digital Indonesia. MD Entertainment TV pertama kali terbentuk pada tahun 2014 dengan nama MD Channel atau MD Feature. MD Entertainment TV dikatakan menjadi salah satu pioner dalam menciptakan inovasi penyiaran dan pelayanan dalam bidang televisi lain. Pelayanan ini antara lain dengan cara menghadirkan sinetron, FTV, komedi, film, musik, dan animasi bagi masyarakat dengan hanya menonton dan sistem layanan. MD Entertainment TV sebelumnya bernama MD Channel atau MD Feature adalah stasiun televisi Indonesia yang mengudara di televisi satelit Palapa-D yang menayangkan sinetron dan FTV produksi MD Entertainment. Stasiun televisi ini resmi digantikan oleh Drakor Plus sejak tanggal 31 Oktober tahun 2019 melalui televisi satelit. MD Entertainment adalah rumah produksi yang didirikan pada tanggal 6 Maret tahun 2003 oleh Damo Punjabi bersama putranya Manoj Punjabi. Damo dari Manoj mendirikannya setelah hengkang dari Multivision Plus pada 6 Maret tahun 2003. MD Entertainment meliputi MD Feature, MD Musik, MD Animation. Selanjutnya yaitu tahap yang terakhir, compare emittance, atau juga membandingkan antara tiga perusahaan tersebut, antara perusahaan SCMA, MSIN, dan film. Yang pertama itu membandingkan ROE. Dalam perusahaan, ROE minimal yaitu 10%. Kita memilih ROE yang paling tinggi karena semakin tinggi rasio ROE, maka semakin baik. Dari ketiga perusahaan tersebut, SCMA, MSIN, dan film, perusahaan tersebut SCMA lah yang memiliki ROE tertinggi, yaitu sebesar 14,59%. Perbandingan selanjutnya adalah dengan membandingkan rasio DER, kebalikan dari rasio ROE. Para investor disarankan untuk mencari saham yang memiliki DER tidak lebih dari 1. Dari ketiga perusahaan tersebut, filmlah yang memiliki DER paling rendah, yaitu 0,07. Selanjutnya yaitu dividend yield. Carilah saham yang memiliki dividend yield yang paling besar, karena hal ini mengidentifikasikan bahwa perusahaan memiliki kestabilan laba bersih. Dari ketiga perusahaan tersebut, SCMA lah yang memiliki rasio dividen tertinggi, yaitu sebesar 0,99%. Ringkasnya, seluruh perbandingan tadi yang akan menjadi seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu EPS. Carilah perusahaan yang memiliki EPS yang bertumbuh dari waktu ke waktu. EPS yang meningkatkan membuktikan bahwa perusahaan bertumbuh dengan baik, kemungkinan besar penjualan dan labanya naik. Dari ketiga perusahaan tersebut, MSIN yang memiliki EPS terbesar, yaitu sebesar 24.
Untuk PER, saham di bawah 10 kali dianggap murah dan MSI lah yang memiliki PER terendah, yaitu 7,05. PBV, umumnya investor disarankan untuk mencari PBV terendah. Dari rata-rata PBV industri, maka filmlah yang memiliki PBV terendah, yakni sebesar 1,25. Nah, dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa perusahaan terbaik pertama adalah SCMA, yang kedua adalah MSIN, dan yang ketiga adalah film. Meskipun dari ketiga perusahaan tersebut memiliki nilai yang sama, namun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kita disarankan untuk mencari saham yang memiliki dividen yield paling besar, karena mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kestabilan laba bersih. Di antaranya, SCMA lebih unggul, rasionya dividen yield paling besar, yaitu sebesar 0,99%. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tak lupa juga kami ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya, khususnya kepada Pak Aditya Ahmad Rakim selaku dosen pengampun mata kuliah TDKS IAIN Syekh Nurjati Cirebon atas ilmunya yang bermanfaat yang telah diajarkan.